Kalau MA memutuskan saya salah, Bapak Presiden harus mengeluarkan surat memecat saya. Untuk penanganan COVID-19 sudah sebesar 405,1 triliun rupiah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rai Ermolana dengan nomor induk mahasiswa 105170580, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini saya sedang melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu dengan mengikuti ujian akhir semester dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baik, soal yang pertama yaitu jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Nah, di sini saya diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan perbuatan apa saja yang menimbulkan kerugian negara. Pengertian kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terdapat beberapa perbuatan yang menimbulkan kerugian negara. Yang pertama, korupsi, yaitu adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di kalangan masyarakat, dan faktor internalnya adalah dari dalam diri mereka sendiri. Kerugian negara tidak hanya tentang korupsi, namun yang contoh kedua ini saya memberikan perbuatan dalam kesalahan administrasi. Jadi seseorang ketika melakukan perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian negara, itu belum tentu korupsi. Boleh jadi ada kesalahan administrasi sehingga kerugian negaranya dapat diganti. Jika hasil pengawasan menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka kerugian negara itu diganti oleh institusi yang bersangkutan melalui APBN dan APBD. Sebaliknya, bila ada unsur penyalahgunaan wewenang, yang bersangkutan harus mengganti. Lalu ada yang namanya pelepasan aset, yaitu meliputi penjualan aset yang dilakukan secara berdasarkan nilai buku sebagai patokan. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan wewenang. Contohnya seperti Surya Dharma melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai penyelenggaraan negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2012 hingga 2013, sehingga diindikasikan mengakibatkan kerugian negara sekitar 3 miliar rupiah dari perhitungan perjalanan dinas panitia penyelenggara ibadah haji. Saya menonton video ini, analisis yang dapat saya berikan adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang sering disapa dengan Ahok membeberkan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta pada tahun 2015. Tak tanggung-tanggung, nilai anggaran siluman itu menurut Ahok mencapai 12,1 triliun. Angka yang sangat banyak, bukan? Lalu menurut Ahok, dana siluman juga ada pada APBD tahun-tahun sebelumnya, berarti tidak hanya di tahun 2015 ini. Salah satunya itu contoh pada APBD tahun 2014, ada pengadaan uninterruptible power supply yang nilainya tak wajar, yakni sekitar 5,8 miliar tiap sekolah. Ahok menduga ada markup besar-besaran dalam pengadaan UPS. Setelah saya menonton video tersebut, saya menilai bahwa hal itu adalah cara-cara lama yang dilakukan para politikus di rumah rakyat untuk merampok uang rakyatnya sendiri dalam APBN atau APBD. Dana siluman seperti itu selalu ada dan sulit terlacak akibat tidak adanya transparansi DPRD ke masyarakat, karena mereka tidak ingin rincian dana tersebut dibeberkan atau diketahui oleh masyarakat. Yang mana hal tersebut terjadi akibat anggapan yang muncul jika APBD merupakan rahasia DPRD dan masyarakat tidak boleh tahu. Saya beranggapan bahwa APBD harus diketahui oleh masyarakat karena program-program yang ada di dalamnya akan dinikmati juga oleh warga. Dan di sini terdapat
beberapa kesenjangan, yaitu seperti partisipasi masyarakat yang kurang, sehingga membuat kasus ini susah dibongkar dan akan terus terjadi jika masyarakat tetap tidak mau berpartisipasi di dalamnya. Selain itu, hanya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha yang mengerti soal dana APBD. Namun dalam kasus ini perlu dilakukannya audit secara menyeluruh pada akun kas keluar, yaitu dalam kaitannya penggunaan dana APBD, sehingga apabila ditemukan kejanggalan pada proyek yang tidak sesuai yang tertera di APBN atau bahkan proyek tersebut ganda, maka auditor perlu melakukan audit menyeluruh terhadap proyek yang tidak sesuai dengan keuangan negara agar tidak mengalami kerugian. Dengan mempercepat proses audit, pada akhir proses audit akan diperoleh nominal kerugian keuangan negara yang menjadi dasar pencarian pihak-pihak yang ikut dalam pembagian hasil korupsi APBD DKI Jakarta. Melanjutkan pada soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Memang dalam masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung dari bulan Maret hingga saat ini, upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu telah sangat membantu masyarakat dalam segi perekonomian. Dan juga melalui Perpu, Presiden Joko Widodo mengumumkan tambahan anggaran penanganan virus COVID ini mencapai 405,1 triliun. Dengan rincian sebesar 75 triliun di bidang kesehatan, 110 triliun untuk social safety net atau jaringan pengaman sosial, kemudian 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sangat bagus dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga dapat membantu masyarakat menengah ke bawah. Kita sadari juga bahwa semenjak pandemi COVID-19 ini hadir, perekonomian di Indonesia menurun, baik dari pegawai yang awalnya mereka bekerja, namun semenjak kedatangan COVID-19 ini mereka tidak memiliki pekerjaan dengan berbagai alasan. Salah satunya mereka ada yang di PHK oleh perusahaan. Yang akan saya lakukan jika saya adalah seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, yang mana hal tersebut merupakan sebagai bagian dari kekuasaan. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah menyiapkan dana bantuan atau dana penanggulangan bencana pada saat pra-bencana, situasi darurat bencana, dan pasca bencana. Untuk menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam ataupun bencana non-alam hingga bencana sosial, sebagai kepala pemerintahan saya memerlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Lalu menyediakan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang memadai. Kemudian juga sebagai kepala pemerintahan, saya akan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Lalu penetapan status di tingkatan bencana nasional dan daerah, dan berkolaborasi dalam penetapan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Kolaborasi dalam penentuan kebijakan ini maksudnya adalah kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain atau badan-badan yang terkait dengan penanggulangan bencana ini, yaitu seperti pihak-pihak internasional. Nah, dalam COVID ini juga pemerintah Indonesia tidak bekerja sendirian, melainkan mereka juga bekerja sama dengan negara lain. Maka hal seperti itulah yang akan saya ambil jika saya sebagai kepala pemerintahan dan menghadapi situasi sosial seperti saat ini. Dan juga sebelum mengalokasikan dana penanggulangan bencana, terdapat beberapa indikator yang memang harus diketahui tingkat bencana itu separah apa. Nah, yaitu seperti yang pertama jumlah korban, yang kedua kerugian harta benda, yang ketiga kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan yang terakhir adalah dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Nah, kita ketahui juga bersama bahwa menjadi kepala pemerintahan itu memang harus memperhatikan nasib rakyatnya. Sehingga ketika terjadinya bencana
besar-besaran seperti saat ini, masyarakat yang mengalami kesulitan bisa merasakan bahwa ada uluran tangan dari pemerintah. Dan juga pemerintah itu memang merupakan harapan dari rakyat yang akan membantu mereka ketika mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semua kekurangan materi dalam video ini mohon dimaklumkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.